Setelah mengenal sedikit budaya kampung adat Gelar Alam, petualangan di sini kembali saya lanjutkan. Saya coba dulu ini. Ini kentang colek, ini ganteng-ganteng dicolek. Bisa aja, Bu. Kasepuhan Gelar Alam tidak hanya dianugerahi pemandangan alam yang cantik dan tradisi khasnya. Tempat ini juga dikenal dengan hasil pertanian melimpah. Di sini, padi tidak hanya dijadikan sumber pangan, namun juga sebagai simbol kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil tanam padi menjadi sebuah keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Taishan Santora, this is Cuca Petualang into the wild. Kasepuhan Gelar Alam, sebuah kampung adat yang terletak di antara hutan Gunung Halimun, menyajikan berbagai hal unik untuk dikulik. Terbingkai indah di antara perbukitan asri, Gelar Alam menyimpan banyak hal. Tapi yang paling kusuka nih, ini beneran damai dan tenang. Kayak beda banget pas kita lagi di kota ya, macet, istri teriak-teriak, sorry baby, sorry. Tapi ini beneran surga banget nih guys. Aduh, so peaceful. Berkunjung ke Gelar Alam, saya dibuat kagum melihat puluhan bangunan khas yang menjadi ikon tempat ini. Luit merupakan bangunan khas yang berfungsi sebagai lumbung padi yang menjadi harta karun bagi masyarakat sekitar. Di Kasepuhan Gelar Alam, luit menjadi simbol filosofis mendalam. Sebagai rumah sakral bagi padi, menjaga dan memperbaiki luit menjadi bagian spiritualitas bagi masyarakatnya. Jadi guys, hari ini saya beruntung banget nih. Kita bisa lihat nih memproses untuk bikin luit ya Mang? Lumbung atau leit. Lumbung atau luit. Leit. Proses pembangunan luit masih tradisional, mengikuti warisan leluhur. Meski terbuat dari kayu nangka dan anyaman bambu, luit terbukti bisa menjaga simpanan gabah bertahun-tahun. Oke, 1, 2. Harus begini pegangnya. Ya. Kayak begini. Ya, Terus ini habis yang itu lemparin. Ya, kalau ini tangan yang kiri sebelah sini, yang kanan sebelah ini baru dilemparin. Sebentar Abah, Ya. ngapain harus lemparin? Mending gini aja. Siap Bang. Siap Bang. Nah, ngapain harus lempar-lempar kayak gitu? Tinggal dikasih gitu aja kan? Kan udah atas. Kali ini saya akan membantu memasang bagian atap luit yang baru. Di Kasepuhan Gelar Alam sendiri, setidaknya ada 65 bangunan luit yang sudah ada. Ini belum termasuk kampung-kampung adat lainnya yang berpusat pada Kasepuhan Gelar Alam. Aduh, mereka makin tinggi lagi, saya nggak bisa kasih. Oke, ya udah, saya harus lemparin deh. Ya udah Bang. Ready, 1, 2, 3. Woi, lihat nggak tuh, Bah? Nyampe dong. Baik. Meski atapnya menggunakan daun kirai dan ijuk, namun cara ini terbukti efektif menjaga gabah dari panas dan hujan. Ini luar biasa sih, kayak ternyata mereka warga Gelar Alam ini amang saya nih, di sebelah saya, dia tuh bisa kelar ini 1 hari, dalam 1 hari doang. Ini luar biasa, padahal susah loh. Ya, pemasangan atap luit dilakukan secara gotong royong. Susun lapisan demi lapisan daun kirai yang sudah dibentuk, setelah itu tambahkan ijuk.
Untuk hasil maksimal, bagian atap diikat menggunakan serat bambu. Ada yang unik bagi saya. Bagian atas Louis terdapat akses pintu dengan ukuran cukup kecil. Dari sinilah gabah akan masuk atau keluar. Oke Abah, saya pengen mau periksa dulu ya di dalam. Oke, saya mau periksa dulu ke dalam. Nah, ini stabil nggak ya? Harusnya aman lah ya. Ini lumayan kuat kok. Ada apa ya di sini? Wah, dalam juga ya. Nah nih, mari kita masuk. Apakah saya muat? Kurang muat. Aduh, kebaikan makan. Wow, mereka bikin ini buat bisa stok padi sampai nggak tahu tuh berapa tahun. Dan ini tuh emang padinya tuh emang ternyata sustainable banget di Gelar Alam. Biar untuk warga-warga Gelar Alam, kalau misalnya mereka butuh padi, mereka bisa ke salah satu rumah-rumah tradisional ini. Ya, disinilah hasil panen padinya akan disimpan. Look at this. Ini banyak banget space untuk taruhan padi untuk puluhan tahun ya. Dan ini tuh bisa untuk jadi stok, di keep stock ini padi-padi untuk warga-warga di Gelar Alam. Jadi itu emang, ya itu kenapa mereka bisa sustainable banget sama padi-padi mereka. Emang luar biasa, unik. Tapi lihat aja nih, dari tembok-temboknya. Lihat tuh, beneran ketutup banget. Biar bisa diproteksiin juga padi-padinya. Bisa dari hewan, bisa dari hujan juga. Matahari, ya kalau ini semua ketutup sih juga ketutup sama matahari. Jadi emang ini udah sustainable banget dan juga udah safe place banget untuk padi-padinya mereka. Alright, so ini kita sudah liatin apanya di dalam, apanya di luar. Tapi ini yang paling susah nih. Keluarnya gimana? Bentar ya. Saya pikir dulu. Bentar. Satu. Bang, kenapa sih kaki kalian pada kecil banget? Sekarang cara berdirinya gimana ya? Tolong! Nah, sekarang saya lagi bantu Abah untuk nunjal. Gara-gara ini sudah jadi sekarang leluitnya. Jadi ini harus bantuin Abah. Nah, banyak juga. Bangunan Louis yang sudah jadi siap untuk diisi pasukan padi. Kegiatan ini dikenal dengan istilah ngunjal. Proses ini cukup berat, mengingat gabah hasil panennya yang tidak sedikit. Ayo Bah, masih semangat. Ternyata ini kelihatannya emang agak light ya, tapi ini beneran lama-lama tuh makin berat. Tapi it's okay. Hitungnya juga olahraga kan, biar makin kuat. Kepemilikan Louis juga menjadi identitas sosial tiap pemiliknya. Satu rumah mampu memiliki lebih dari satu bangunan Louis. Jumlah inilah yang dijadikan penanda kesejahteraan tiap pemiliknya. Ini ada berapa jenisnya? 3 warna. Ada 3 warna. Warna itu ada apa aja namanya? Kuning,
hitam. Nah, ini putih. Tuh, ini yang putih nih. Kalau ini yang putih. Kalau yang hitam yang mana, Bah? Kalau ini lebih ke kuning. Oh. Jadi ini lebih ke hitam, ini ke kuning. Nah, makin berat nih. Berdasarkan penelitian, dari 168 jenis padi yang ada, setidaknya ada 154 jenis padi yang bisa tumbuh di Gelar Alam. Dalam kurun 1 tahun, panen padi di Kasepuhan Gelar Alam bisa mencapai 700 sampai dengan 800 ribu ikat pocong padi. Nah, ini sebenarnya yang paling sulit. Soalnya harus lemparin pakai tenaga. Soalnya harus lemparnya tuh agak ke atas ya. Siap, Bang? Saya udah nggak ada tenaga lagi, udah kebanyakan di sana tadi. Tapi ini emang bikin capek banget ya, Bang. Gara-gara ini tuh ternyata satu bungkus bisa sekitar 1.500 ini ya, pocong ya, Bang. Nah, ternyata proses mengunjal padi ke dalam lewit lumayan sulit bagi saya. Dibutuhkan tenaga ekstra. saya coba dulu ini. Ini kentang colek, ini ganteng-ganteng dicolek. Bisa aja, Bu.